Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seorang bapak muslim di video berikut mengatakan bahwa Injil sudah tidak ada lagi. Mendengar itu, Kristen cerdas ini langsung menanggapinya dengan jawaban yang sangat luar biasa dan pastinya membuat bapak muslim ini tidak bisa berkutik. Nah, saudara dalam Tuhan, langsung kita lihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like dan subscribe video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Iya, ini sebenarnya bagus ya untuk dipertontonkan bagaimana orang ketika di era sekarang menggunakan logika membaca Quran, membaca hadis. Nanti itu akan mewakilkan orang-orang yang di bawah itu sebetulnya. Ya, bersyukur kalau Pak Aswar mengatakan wah ini ada kayak begini, ini nggak benar. Nah ini kan masih baru satu yang dia tahu, masih belum tahu yang lain. Sekarang supaya kita semua di sini dalam kondisi yang berimbang gitu. Nah kita bisa ambil contoh di kitab-kitab yang lain, mungkin dari kitab Taurat, mungkin dari kitab kalau Injil sudah nggak ada ya, Alkitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, ada nggak yang bisa masuk di logika kita? Coba. Gini Pak, Injil gini, kalau Bapak tadi kan mengatakan Injil itu sudah tidak ada, sedangkan arti dari Injil itu adalah kabar baik, dan kabar baiknya itu adalah kehadiran Yesus Kristus itu. Di mana? Makanya kalau ditanya itu buktinya, di mana buktinya itu? Oke, saya tunjukkan datanya nih. Nih ya, Dalilnya Bapak harus mana? tahu dulu. Nih, saya tunjukkan ya. Karena setahu saya yang namanya Yesus Kristus itu pada saat ini kita larinya ke ada yang ke Trinitas segala macam gitu loh. Oke, ini saya tunjukkan ya arti dari Injil itu apa. Nih. Ini ya Pak ya, saya tunjukkan dari Alkitab Sabda, ini dari studi kamus ya, studi kamus nih. Di sini dijelaskan bahwa di dalamnya kita memiliki Injil atau kabar baik ya, tentang Kristus menurut keempat penginjil tersebut. Jadi kalau definisi dari penginjil itu pemberita kabar baik itu. Nah makanya kalau Bapak baca di dalam Quran sendiri, Injil itu sudah dibaca di zamannya Musa. Makanya kalau Injil ini merujuk kepada Yesus Kristus yang hadirnya di dunia itu abad pertama. Quran itu sudah unhistoris. Anda baca surat 7 ayat 157. Bukan. Musa ini kan abad 15 sebelum Masehi. Makanya Al-Quran ini udah salah sejarah. Kita tadi kan mengatakan adakah statement di situ yang akan kita cerna dulu di dalam logika kita, kemudian kita memberikan rumusan, oh ini salah, oh ini benar gitu loh. Nah yang ditunjukkan ini maksudnya apa? Apa yang mau dilogikakan? Oke, begini Pak Aswar, mungkin Bapak lupa ya, Bapak ini barusan ngomong apa, terus Bapak lupa sendiri. Loh, saya Bapak tadi bilang Injil, jangan membalikkan kalimat-kalimat. Dengarkan dulu gini. Bapak tadi menarasikan, oh Injil kalau zaman sekarang udah nggak ada. Lalu saya koreksi Pak, arti dari Injil itu kabar baik. Kabar baik itu adalah Yesus Kristus itu. Makanya dia hadir ke dunia sebagai juru selamat atas dunia ini. Lalu Bapak langsung bilang, oh terus apa ini maksudnya dan seterusnya, kan yang nggak paham kan Bapak sendiri. Saya udah tunjukkan definisinya, saya tunjukkan datanya. Gitu loh. Jadi kalau tadi makanya saya bahas, kenapa Bapak bingung tentang Injil? Karena Al-Quran itu yang menjadi landasan Bapak. Al-Quran itu kitab yang unhistoris. Baca tuh bukunya dari Muhammad Kalafulo. Bahwa Al-Quran itu bukan kitab historis, tapi unhistoris. Saya tunjukkan ya Pak ya. Di dalam Quran 7, ini surat 7. Tidak usah jauh-jauh ke sana. Saya tidak penting itu. Saya tadi mengatakan Injil sudah tidak ada.
Di mana? Kan ada orang Islam mengatakan ada kitab Injil. Ada baiknya Pak, kalau orang Pertanyaan lagi saya, menunjukkan Injilnya data, udah nggak ada. Saya bilang mana? Gini ya Pak ya, kalau orang Kristen Pak ditanya abad pertama dan seterusnya, Injil itu selalu ada. Ya, jadi kalau Bapak bilang nggak ada, ya nggak ada. Ini kan karena Anda itu jadi pengikut Muhammad yang ngajari perkosa itu tadi, yang saya tunjukkan untuk jadikan budak sebagai pelacur dan seterusnya. Ya iyalah, kalau Anda ngikuti orang seperti itu pasti Injilnya nggak ada. Karena apa? Karena penipuan. Prinsipnya kan begitu. Sedangkan saya mau tunjukkan ke Bapak bahwasanya Quranmu ini unhistoris. Kamu udah langsung mau menolak, nggak mau mendengar dan seterusnya. Jadi biasakan dulu Pak. Kalau Anda mau belajar di sini diajari. Tapi kalau Anda nggak nyambung ya repot. Yaitu berarti harus reparasi otaknya dulu Pak. Nih surat 7 157 saya tunjukkan ya. Di sini dikatakan gini. Yaitu ini umatnya Musa ya. Kalau dibaca di ayat sebelumnya dikatakan ini, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang umi, yaitu umatnya Musa itu ya, tidak bisa membaca tulis, yang namanya mereka ini umatnya Musa dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Nah ini kok bisa sebentar, Pak umatnya Taurat Musa dan Injil, kan? membaca Taurat Injil dan Taurat? Bentar dulu. Sampai di situ. Ayo. Taurat dan Injil kan? Nih. Tadi katanya apa tadi? Disampaikan tadi Injil tadi apa? Injil artinya adalah kabar baik. Nah, tadi tapi itu kalau Taurat dan Injil maksudnya apa itu? Diturunkan Taurat dan Injil. Gini Pak, Bapak sabar dulu ya Pak ya, saya explainkan sebentar supaya Bapak paham tentang Quran. Karena Bapak rupanya nggak paham apa-apa tentang Quran. Saya bacakan di dalam surah Maryam ayat 33 ya, coba saya bukakan dulu. Ini karena Bapak nggak ngerti Injil menurut Islam itu bagaimana, bentrok dengan penjelasan di dalam kekristenan. Makanya Anda pahami dulu Pak tentang perbandingan agama. Nih, saya tunjukkan dulu. Nih, ayat 30 ya, bukan 33 nih. Dikatakan gini, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dalam kurung Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ya. Nah, sekarang kalau Anda belajar sejarah Pak, Yesus Kristus itu hadirnya ke dunia ini, inkarnatnya itu abad pertama bukan abad 15. Yang benar-benar mengenakan tubuh kemanusiaan yang sejati itu loh, itu abad pertama. Nah ini anehnya di dalam Quranmu mengatakan umatnya Musa sudah membaca Injil. Sekarang pertanyaan saya, yang nulis Injil itu siapa Pak? Ya saya nggak tahu, gimana sih? Yang nulis Injil nggak tahu. Kalau Anda nggak tahu kok Anda bilangnya udah nggak ada? Loh, karena saya tidak pernah lihat Injil itu di mana. Mana Injil? Coba tunjukkan ke saya Injil, mana Injil? Oke, jadi gini Pak. Oke, kalau Bapak tanya sama orang Kristen, Injil itu mana? Tadi saya sudah jelaskan arti dari Injil adalah kabar baik. Tapi kalau merujuk Injil kepada perjanjian baru itu adalah, dengar dulu. Masuk belum selesai. Ya. Dengar dulu. Injil kok nggak ada, itu kan kabar baik definisinya. Tapi kalau merujuk Injil yang adalah kabar baik Kristus yang dinyatakan oleh para rasul, itu disebut sebagai kitab Injil atau kitab yang mengabarkan kabar baik itu sendiri. Itu dinyatakan oleh para rasul, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus dan seterusnya sampai Wahyu itu. Ya, bahkan bisa dikatakan juga di dalam perjanjian lama itu juga dikategorikan sebagai Injil, tetapi dalam bayang-bayang kehadiran dari Sang Mesias itu atau Kristus Yesus itu. Ya, jadi Bapak jangan bilang nggak ada. Loh, kalau nggak ada gara-gara Quranmu ya wajar, karena Quranmu aja tadi ngajari untuk bikin budak sebagai pelacur. Belum saya tunjukkan nanti istri bisa di KDRT di dalam surah 4 ayat 34. Di dalam hadis Nasai 2010 Muhammad gebukin istrinya Aisyah bocil yang dinikahi umur 6 tahun. Di dalam hadis Bukhari 4738. Arahnya kemana-mana. Saya cuma nanya Injil tuh mana, itu aja. Itu. Tadi sudah saya tunjukkan Matius sampai Wahyu. Ini nih. Alkitab, Taurat dan Injil. Nah, sekarang pertanyaan mana Injilnya mana? Itu pertanyaan saya. Oke. Nih.
Ini saya tunjukkan ya Injilnya ini nih, dari Matius sampai Wahyu nih. Ini. Nah, itu ini tentang yang kabar baik mempercayai Injil itu siapa? Yang mempercayai Injil yang siapa? mempercayai Injil. Oke, jelas Siapa? orang Kristen, Pak. Orang Oh, Kristen. enggak. Pengikut Yesus. Nggak ada. Kita nggak percaya Injil Buktinya? kok. Loh, Buktinya? kita punya kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nggak ada Injil. Kita siapa? Suruh dulu Bapak ini rukun iman itu disebutin. Nggak ada. Kok jadi ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku Rukun iman apa, Injil Pak? gimana? Rukun iman yang ketiga apa, Pak? Nggak ada. Rukun iman yang ketiga apa kalau Anda Islam? Loh, rukun iman aku sudah aku bilang dari tadi. Rukun Aku iman ini yang ketiga pengikut itu beriman logika. kepada kitab-kitab. Lu bilang tadi nggak beriman kepada Injil, siapa? Gimana sih lo? Lu Islam apa enggak sih? Coba, rukun iman yang ketiga apa? Dibilang katanya orang Kristen percaya Injil. Saya nggak percaya. Mana Injil? Injil itu Yesus. Loh iya dong. Bapak nggak beriman sama Sejak kapan kita percaya sama Injil? Jadi Bapak Oh, gimana gitu. itu? Rukun iman yang ke Loh memang kita Pak, nggak pernah kita tidak pernah percaya sama Injil. Bapak tahu rukun iman Islam? Kalau kita percaya sama Injil, kita nggak percaya kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Iya, sekarang saya tanya, Bapak rukun iman yang ketiga apa? Rukun iman yang ketiga apa? Coba. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Katanya Lah Islam. nggak tahu lah. Loh, aku bilang tadi dibilang kita Kristen percaya sama Injil. Apa betul rasa-rasanya nggak percaya Ini, kita Pak. sama Injil kok? Injil itu Nih. adalah Yesus, Pak. Loh, siapa bilang? Loh, kami yang bilang. Enggak, kau Kristen yang salah kau berarti. Pak, Injil itu adalah Yesus, Pak. Mana Injil itu buktinya? Yesus. Oke, Galatia Nggak 1 ada ayat Bapak 8 sampai gereja 9 tidak deh. pernah ngajarin kita itu. Lu Galatia 1 sampai 9. Apa yang diberitakan oleh para rasul itulah Injil. Injil itu tidak kami imani sebagai buku. Tetapi Injil itu kami imani sebagai pribadi Yesus. Jadi apa yang ditulis Tadi katanya penulis diimani. Lah iya, diimani artinya dipercaya. Yesus itu percaya kami ada. Kalau Yesus ada betul, tapi kalau Injil kita kan nggak percaya Injil. Yesus itu Injil, Pak. Botol Kata banget. siapa? Kata saya. Oh ya, Kata kau para salah. rasul. Kata Kau para rasul, Pak. Coba bukaan deh. Galatia Wis, 1 kenapa ayat kau? 89. Kau aja cari aja dulu rukun iman Islam. Nggak ada itu, nggak ada Di itu. dalam rukun iman kau Islam, kau beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Botol kali. Nah, kau memang jenisnya lain kau. Itu ada kok di dalam Quran ini loh, Al-Maidah 48 ini loh, dikatakan gini. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan percaya Injil. kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya ini loh. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Emang mau kamu hilangin ini tulisannya ini? Sekarang pertanyaan, Membenarkan kitab-kitab Engkau sebelumnya percaya yang diturunkan Injil sebelumnya dan ini? menjaganya. Pak, kamu kusir banget, Pak. Nggak ini. Dia bukan Islam apa? Kiamat ternyata dia Islam nyamar. Dia bukan Islam ternyata. Karena dia nggak tahu rukun iman. Bapak dibawa aja, Pak. Bapak bikin malu Islam, Pak. Anda bukan Islam kok ngaku-ngaku Islam sih, Pak. Jangan ngaku-ngaku Islam lah, Pak. Nggak beriman kok kamu kepada kitab-kitab sebelumnya. Ya kok agak lain ya? Gue susah Iya, dia loh. bukan Islam itu. Ngaku-ngaku Islam. Sakit itu. Ya kok agak aneh makanya. Coba gue naikin yang lain lah. Itu ada si Emon tuh. Emon, halo. Emon. sorry. Emon, halo. Ya, nggak nyaut lagi. Turunin aja teh. Kalau nggak nyaut. Nggak nyaut lagi. Oke, wait, gue naikin dulu yang lain. Teguh ini. Oke.
Ya, halo Pak Teguh. Ya, cabut deh. Coba ini gue naikin. Baik, salam Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang disampaikan di video tadi ya. Awalnya seorang penanya muslim ini mengatakan bahwa Injil sudah tidak ada lagi ya. Injil ya sudah hilang gitu loh ya. Jadi puji Tuhan ya, seorang Kristen menjawab dengan cerdas, menjelaskan bahwa Injil itu masih ada. Injil itu adalah kabar baik, kabar keselamatan tentang Yesus Kristus. Dan Injil itu masih ada dan terpelihara sampai saat ini gitu loh. Ya, belum hilang ya. Nah, di dalam Alkitab sendiri Injil itu masih ada. Injil itu dikenal dengan 4 kitab, yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Jadi 4 kitab ini dikanonikasikan dengan atau disebut dengan kitab Injil, di mana di dalamnya menceritakan tentang Yesus Kristus, bagaimana Yesus menjadi manusia, mengambil rupa manusia, bagaimana dia melayani kurang lebih 3,5 tahun di dunia ini, bagaimana pelayanannya, bagaimana dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga, bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan berbagai mujizat yang dia lakukan, dan juga bagaimana dia melakukan karya keselamatan, penyelamatan bagi umat percaya, bagi anak-anak Tuhan ya, melalui kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudara dalam Tuhan, semua itu diceritakan dalam kitab Injil ya. Dan tentu ya, kisah ini adalah kisah atau kabar baik bagi umat percaya atau orang Kristen. Kenapa? Karena melalui kedatangan Yesus di dunia ini ya, orang percaya diselamatkan ya. Orang percaya dibawa ke dalam kerajaan sorga. Yesus sendiri menjamin keselamatan bagi orang percaya. Ya, ada jaminan keselamatan bagi orang percaya bahwa ketika meninggalkan dunia yang fana ini, maka mereka sudah pasti masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Di dalam Injil Yohanes 14 ya, Yesus mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya. Tempat apa? Yaitu sorga. Dan Yesus juga mengatakan bahwa ya, hanya dia jalan dan kebenaran dan hidup ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena kenapa? Karena Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah hidup. Dia adalah hidup dan dia pemberi hidup. Sumber kehidupan adalah Yesus Kristus. Bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan di dalam kerajaan surga kelak. Maka ya, sebagai orang percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan ya, sebagai anak-anak Tuhan juga kita bersyukur di mana kita diberikan anugerah keselamatan secara cuma-cuma oleh Tuhan Yesus. Dan tentu ini bukti bagi kita bahwa kasih Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Tuhan tidak melihat kita karena keberdosaan kita, tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, untuk melepaskan kita dari belenggu dosa ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus harusnya bersyukur ya, karena kita telah dipilih oleh Tuhan ya. Sebenarnya bukan kita yang memilih Tuhan, bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan lebih dulu memilih kita.
Tuhan lebih dulu mencari kita. Tuhan lebih dulu menentukan kita menjadi umat pilihannya ya. Nah, saudara Tuhan, ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu bersyukur, berbuat baik, melakukan firman Tuhan, dan juga hidup berdasarkan aturan Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga penjelasan yang singkat ini memberkati kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.